habis? Ini beneran 110 mili gak sih? Hai Ca, Lagi apa nih Ca? Mau pakai lotion, tapi kok habis ya? Ini beneran 110 mili gak sih? Lah, lu pakai Riemann aja buat ngitung volumenya. Riemann apaan? Wah, nggak merhatiin ya kemarin Pak Toyo ngejelasin. Aduh. Ya udah, ya gimana kalau kita jelasin ya? Let's go. Selamat sore semuanya, kami akan mempresentasikan tentang proyek mini matematika yang kita lakukan, yaitu menentukan volume botol menggunakan aplikasi integral. Berikut adalah anggota kelompok yang berkontribusi. Lalu kita menentukan volume botol menggunakan perhitungan rumus. Pertama, kita menentukan lebar botol dari berbagai ketinggian dengan delta X sama dengan 1 cm. Mulai dari ketinggian 0 cm, kita memperoleh 4,4 cm untuk lebarnya, lalu sebagai berikut. Profil data tersebut kita gunakan untuk menentukan volume botol menggunakan aplikasi integral, yaitu dengan Riemann trapesium. Lanjutnya, pada idealnya, penampang horizontal botol pada setiap ketinggian berupa elips. Namun pada kenyataannya, bagian bawah botol cenderung membulat, bagian tengah lebih mendekati bentuk persegi panjang dengan sudut membulat, bagian atas menyempit dan membentuk elips yang tidak lagi dipertahankan secara konsisten. Maka dari itu, penampang botol diasumsikan sebagai persegi panjang dengan lebar X dan kedalaman tetap yaitu 2 cm. Dengan demikian, luas penampang pada ketinggian X dapat ditulis sebagai fungsi AX lebar dikalikan 2 cm. Selanjutnya, volume botol dimodelkan sebagai integral luas penampang sepanjang tinggi botol dengan X sebagai ketinggian dan AX sebagai luas penampang di ketinggian X. A adalah dasar botol yaitu ketinggian 0 cm dan B adalah batas atas pengukuran yaitu 11 cm. Karena fungsi lebar X tidak diketahui secara eksak, maka integral tersebut kami hampiri secara numerik. Selanjutnya kami menggunakan metode Riemann trapesium untuk menentukan volume yang kami dapat. Inti dari rumus ini adalah kami menghitung alas penampang di tiap ketinggian lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan volume tersebut. Alasan kami menggunakan metode Riemann trapesium adalah karena Riemann trapesium memiliki galat maksimum yang lebih kecil dibanding Riemann kiri atau kanan, tetapi metodenya tidak serumit metode Simpson ya. Untuk trapesium tersendiri bisa dilihat dari berikut rumusnya. Selanjutnya adalah perhitungan volume. Perhitungan volume dengan metode Riemann bisa dilihat sebagai berikut. Luas penampang di tiap ketinggian dinyatakan dengan AI, dengan I adalah ketinggian pada I, sama dengan lebar dikali 2 cm, lalu disubstitusikan ke rumus aturan Riemann trapesium sebagai berikut dan didapatkan hasil volumenya sebesar 113,5 cm kubik. Lalu selanjutnya, ada beralih ke metode kedua yaitu integral analitik, di mana tujuannya adalah memverifikasi hasil volume trapesium dan memodelkan bentuk botol secara kontinu. Di mana untuk memodelkannya, kita memodelkan bentuk lebar botol WX sebagai fungsi ketinggian, kita menggunakan metode regresi, di mana kami memilih polinomial derajat 3, karena ini adalah derajat minimal yang mampu mereplikasi pola data yang naik lalu turun sesuai dengan profil botol, tanpa menimbulkan osilasi yang tidak realistis, di mana fungsi lebar botol yang dihasilkan adalah Wx yang dihamirkan menjadi min 0,008 x pangkat 3 plus 0,0814 x kuadrat min 0,0563 x plus 4,4615, di mana persamaan tersebut merupakan model bentuk lebar botol kita. Lalu di sini juga ada grafik fungsi volume botol yang digunakan diterapkan pada aplikasi Desmos. Selanjutnya, lalu terdapat juga fungsi luas penampang pada ketinggian X sebagai berikut, dan juga volume botol dalam interval X lebih besar daripada 0 dan kurang dari sama dengan 11, di mana dapat dihitung dengan mengintegralkan fungsi luas sebagai berikut. Lalu juga ada Wx sama dengan X pangkat 3 plus Bx plus Cx plus D, di mana
koefisien hasil regresi jika kita gunakan kalkulator akan menghasilkan A sama dengan min 0,008, B sama dengan 0,0814, C sama dengan min 0,0563, dan D sama dengan 4,615. Di mana kita hitung anti turunannya, dan ketika kita menghitung volume kita akan mendapatkan rumus F11 dikurangi F0, di mana itu akan menjadi hasil volumenya. Lalu lanjut. Luas penampang panjang sebenarnya didapatkan dan akan dimasukkan kepada arti turunan, di mana luas penampangnya AX sama dengan WX kali 2, dan memasukkan WX sama dengan persamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga volume fungsi yang diintegralkan akan menghasilkan volume sama dengan integral 2WX dx, di mana akan didapatkan volume sebesar 113,79 cm kubik atau 113,79 mili. Lanjut. Selanjutnya, kami menghitung volume botol menggunakan pengukuran secara langsung. Neto body lotion yang tertulis di kemasan botol adalah 110 ml. Dan untuk menentukan keakuratan neto yang tertulis, kami melakukan pengukuran volume secara langsung dengan cara sebagai berikut. Pertama, botol diisi air hingga mencapai partisi ke-0. Lalu, air di dalam botol dituangkan ke dalam gelas ukur hingga terbaca volume mencapai 100 ml. Lalu, sisa air di dalam botol dituangkan ke sendok obat dengan takaran 5 ml. Dan terakhir, pembacaan pengukuran dari gelas ukur dan sendok obat dijumlahkan. Diperlukan pengulangan sebanyak 3 kali untuk pengukuran menggunakan sendok obat, di mana pengukuran ke-1 dan ke-2 menghasilkan volume air masing-masing sebanyak 5 ml, dan pengukuran ketiga menghasilkan volume air sebanyak 2,5 ml, sehingga volume total yang diukur menggunakan sendok obat adalah sebanyak 12,5 ml. Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa volume botol yang dihitung secara langsung adalah sebanyak 112,5 ml. Dari kedua perhitungan yang dilakukan, ketika dibandingkan dengan volume aslinya, terdapat kesalahan perhitungan yang kita bisa hitung dengan rumus Galat, yaitu volume perhitungan dikurangi volume sebenarnya, dimutlakan dibagi dengan volume sebenarnya, dikalikan 100%. Dan didapatkan Galat dari metode Riemann, yaitu 0,888%, dan Galat dari metode analitik integral fungsi sebesar 1,1466%. Faktor yang mengakibatkan ketidakaturan tersebut yaitu yang pertama ketidaktelitian pengukuran, yang kedua ketidakakuratan alat ukur, yang ketiga pengabaian ketebalan botol, yang keempat ketidakakuratan aproksimasi bentuk, yang kelima pengambilan sampel lempengan tidak representatif, yang keenam ketidakakuratan fungsi hasil regresi dalam merepresentasikan fungsi bentuk asli botol. Yang terakhir, berdasarkan data pengukuran dengan ketebalan 2 cm dan ketinggian 11 cm menggunakan metode Riemann trapesium dan pengukuran menggunakan fungsi polinomial derajat 3 yang memodelkan lebar botol terhadap ketinggian dan diintegrasikan, hasil perhitungan dari kedua perhitungan hampir sama, yaitu volume sebesar 113,5 ml. Sekian dari kami, terima kasih.